Korban tewas invasi Rusia ke Ukraina sentuh 364. Presiden Erdogan dan Macron kembali telepon Putin. Pertempuran terus-menerus menghalangi upaya untuk mengevakuasi 200.000 orang dari kota Mariupol di Ukraina yang terkepung untuk hari kedua berturut-turut pada hari Minggu ketika Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah untuk melanjutkan serangannya yang katanya akan direncanakan kecuali Kiev menyerang. Kebanyakan orang yang terperangkap di kota pelabuhan itu tidur di bawah tanah untuk melarikan diri lebih dari 6 hari dari penembakan yang hampir konstan dengan mengepung pasukan Rusia telah memutus pasokan makanan, air, listrik dan pemanas menurut pihak berwenang Ukraina. Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengharapkan adanya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, Presiden Putin meminta Kiev menghentikan pertempuran. Presiden Putin mengatakan kepada Presiden Erdogan, dia siap untuk berdialog dengan Ukraina dan mitra asing, tetapi setiap upaya untuk menarik negosiasi akan gagal, kata sebuah pernyataan Kremlin melansir Reuters 7 Maret. Berbicara dalam perjalanan ke negara tetangga Moldova, Blinken mengatakan Washington sedang mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengisi kembali pesawat untuk Polandia jika Warsawa memutuskan untuk memasok pesawat tempurnya ke Ukraina. Media Rusia mengatakan Presiden Putin juga berbicara melalui telepon selama hampir 2 jam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengkhawatirkan tentang kemungkinan serangan yang akan segera terjadi di kota pelabuhan bersejarah Odessa di selatan Ukraina, sebut kantor Presiden Macron. Presiden Putin mengatakan dia menginginkan Ukraina yang didemilitarisasi, didenazifikasi, dan netral, menyamakan sanksi Barat dengan deklarasi perang pada hari Sabtu. Korban tewas warga sipil dari permusuhan di seluruh Ukraina sejak Moskow melancarkan invasi pada 24 Februari mencapai 364, termasuk lebih dari 20 anak-anak. PBB mengatakan pada hari Minggu, menambahkan ratusan lainnya terluka. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, sebagian besar korban sipil disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan area dampak yang luas, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem roket multi peluncuran, dan serangan rudal dan juga udara. Moskow telah berulang kali membantah menyerang wilayah sipil. Di Irpin, sebuah kota sekitar 25 km atau 16 mil barat laut ibu kota Kiev, pria, wanita, dan anak-anak yang mencoba melarikan diri dari pertempuran sengit di daerah itu terpaksa berlindung ketika rudal menghantam di dekatnya, menurut saksi mata Reuters. Tentara dan sesama penduduk membantu para lansia bergegas ke bus yang dipenuhi orang-orang ketakutan. Beberapa meringkuk saat menunggu untuk dibawa ke tempat yang aman. Di kota Mariupol yang terkepung, pihak berwenang mengatakan pada Minggu bahwa mereka akan melakukan upaya kedua untuk mengevakuasi sekitar 400.000 penduduk. Tetapi rencana gencatan senjata gagal, seperti yang terjadi pada hari Sabtu, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan. Terpisah, Komite Palang Merah Internasional mengatakan upaya yang gagal untuk mengevakuasi 200.000 orang telah menggarisbawahi tidak adanya kesepakatan yang terperinci dan berfungsi antara pihak-pihak yang berkonflik. Mereka menghancurkan kita, ujar wali kota Mariupol Vadim Boychenko kepada Reuters melalui panggilan video, menggambarkan keadaan kota sebelum upaya evakuasi terakhir gagal. Mereka bahkan tidak akan memberi kita kesempatan untuk menghitung yang terluka dan juga yang tewas karena penembakan tidak berhenti. Diketahui, arus manusia dari Ukraina terus mengalir ke Polandia, Rumania, Slovakia, dan di tempat lain. PBB mengatakan lebih dari 1,5 juta telah melarikan diri dalam krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, memicu sanksi Barat terhadap Rusia yang bertujuan melumpuhkan ekonominya. Seorang tentara Garda Nasional Ukraina marah pada Amerika Serikat yang dia sebut bangsa pembohong dan takut dengan Rusia. Luapan kemarahan tentara yang menggunakan nama pendek Andriy itu disampaikan kepada Fox News di Kiev ketika perang terus berkecamuk pada hari Minggu. Dia kecewa dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan para pemimpin Barat lainnya karena menolak berlakukan